Materi pelajaran kelas 10 Man 2 Deli Serdang. Mata pelajaran ekonomi. Secara garis besar, materinya adalah sebagai berikut. A. Perbankan. Satu jenis bank. A. Menurut fungsi. B. Menurut kegiatan usaha. C. Menurut kepemilikan. 2. Produk perbankan. B. Lembaga penjamin simpanan. Menurut fungsi, tugas, dan wewenang. Perbankan. Apakah yang dimaksud dengan perbankan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. A. Menurut fungsi. Jenis dari bank umum seperti Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, dan Bank Sentral Asia. Apakah yang dimaksud dengan bank umum? Bank umum adalah bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan kredit atau pinjaman serta memberikan pelayanan di bidang keuangan bagi masyarakat. Adapun layanan bank umum meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. B. Meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. C. Melakukan transfer dana. D. Menerima pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon. E. Melakukan penyertaan modal kepada perusahaan. Dua. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Apakah yang dimaksud dengan BPR? Menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1998, BPR tidak diperkenankan menerima kredit pasif dalam bentuk giro serta tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, asuransi, dan kegiatan lain. Apakah yang menjadi usaha Bank Perkreditan Rakyat? Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat. B. Memberikan kredit bagi masyarakat. Hal-hal apa sajakah yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat antara lain: A. Melakukan usaha dalam valuta asing. B. Melakukan perasuransian. C. Melakukan penyertaan modal perusahaan. B. Menurut kegiatan usahanya. 1. Bank syariah. Apakah yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah adalah
bank yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam. Menurut definisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apakah yang menjadi prinsip syariah? Yang menjadi prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain, 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau murabahah. 3. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, izarah, dan sebagainya. Bank konvensional. Apakah yang dimaksud dengan bank konvensional? Yang dimaksud dengan bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi lain menurut Martono 2002 menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank menggunakan dua metode, yaitu A. Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. B. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut dengan fee based. Apakah perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Perbedaannya adalah sebagai berikut. 1. Bank konvensional mengacu pada profit. Bank syariah umumnya lebih memperhatikan dalam hal agama. 2. Bank konvensional tidak mewajibkan zakat. Bank syariah mewajibkan zakat. 3. Bank konvensional tidak ada struktur organisasi, dewan pengawas syariah, sedangkan bank syariah ada. C. Menurut kepemilikannya, terdapat 3 kepemilikan. 1. Bank milik pemerintah. Bank yang termasuk dalam kelompok ini antara lain BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. 2. Bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki pihak swasta dalam negeri, misalnya BCA, Bank Mega, dan Bank Panin. 3. Bank asing. Bank asing adalah bank yang modalnya dimiliki swasta asing. Bank asing yang ada di Indonesia antara lain Bank Hong Kong, ABD, dan Bank India. Berikut macam-macam kredit aktif.
A. Rekening koran. B. Kredit dokumenter. C. Kartu kredit. D. Letter of credit. Itu adalah kredit pasif. Adapun bentuk kredit pasif adalah A. Tabungan, B. Giro, C. Tabungan berjangka atau deposito, D. Deposit on call, lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. 1. Fungsi lembaga penjamin simpanan adalah sebagai berikut. A. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. B. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. 2. Tugas lembaga penjamin simpanan adalah sebagai berikut. A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. B. Melaksanakan penjamin simpanan. C. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. D. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Demikian. Setelah itu, jawab pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan perbedaan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. 2. Tuliskan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. 3. Apa saja tugas dari lembaga penjamin simpanan? Jawaban ditulis di kertas double folio lengkap dengan identitas diri. Selamat belajar, sampai jumpa lagi.